So, in this video, kita akan bahas tentang bisnis dulu, market dulu, atau produk dulu. Produk dulu atau market dulu? Itu pertanyaan yang sering kali masuk kepada saya ya. Jadi kayak banyak orang di Indonesia, terutama nih di Indonesia, itu selalu kalau mau bisnis online atau mau nyari apapun itu selalu mikirnya adalah produk apa sih yang harus saya jual, atau saya nggak punya produk nih, saya nggak punya bisnis nih, selalu mikirnya itu dulu. Kenyataannya adalah kemarin ketika di kelas saya ketemu satu orang yang bertanya tentang saya nggak punya bisnis nih. Kenyataannya adalah ketika saya kasih bisnis pun, nih ada bisnis nih, ada namanya Bonels nih, dia juga nggak tahu mau ngapain dengan Bonels, kebayang ya. Jadi kalau misalkan nggak punya bisnis, itu bukan karena nggak punya bisnis, tapi karena memang nggak punya skill untuk running bisnis atau nemuin ide bisnis. That's the problem. Okay, so in this video kita akan bahas tentang bisnis dulu, market dulu, atau produk dulu. Nah, balik lagi sekarang. Ketika dikasih sebuah bisnis, ide bisnis kayak Bonels, essential oil begitu, dan mereka nggak tahu harus ngelakuin apapun, itu problemnya adalah di skill mereka. Mereka nggak memiliki skill untuk membangun bisnis. Ya pantesan aja kalau misalkan nggak punya bisnis kan. Nah, sekarang idenya begini. Waktu saya menemukan Bonels pertama kali, itu saya langsung tahu, oh marketnya moms. Jadi ketika ada barang kayak begini, oh marketnya moms. Kemudian problemnya ini, problemnya orang nggak mau kalau misalkan anaknya pakai antibiotik terus-terusan, kemudian mengganggu sistem imun tubuh dan sebagainya, maka mereka akan mencari sesuatu yang lebih natural, which is solusinya adalah dengan menggunakan essential oil atau Bonels. That's the idea. Orang dikasih ide itu, mereka percaya, mereka langsung beli itu produk, langsung jadi sebuah bisnis. Dan sekarang udah lumayan besar, which is that's the workflow gitu ya. Nah sekarang ketika kita ngobrolin market dulu atau produk dulu, sebenarnya idealnya adalah always market dulu. Makanya kita ngomong marketing, always market dulu. Jadi market itu butuhnya apa, kita tahu butuhnya apa. Kemarin ada pertanyaan yang masuk kayak begini, dan cara tahu market ini butuhnya apa gimana? Simply Anda harus kenal dengan marketnya, itu yang pertama. Kedua adalah Anda benar-benar harus tahu proses apa yang terjadi di market tersebut. Misalkan market saya adalah orang-orang yang mau pakai digital marketing, mau pakai teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Saya tahu persis prosesnya dan apa halangannya, apa hambatannya, apa kekurangannya dalam proses tersebut yang belum ada, dan kira-kira saya bisa mengisi di gap tersebut. Maka itu menjadi problem dan saya menjadi solusi. Tapi kalau Anda tahu-tahu, oke, saya mau masuk market anjing nih, pencinta anjing misalkan gitu ya, atau market pencinta burung gitu, kan Anda nggak pernah tahu tuh market itu kayak apa, jadi challenge-nya apa, flow mereka memelihara burung itu gimana sih. Kalau Anda nggak pernah tahu sama sekali itu, ya Anda simply nggak bisa masuk ke sana. Paling ada jualan kaos dengan gambar burung, that's it, gitu aja, dengan gambar anjing gitu, cuman gitu doang. Anda nggak bisa benar-benar masuk ke market tersebut. Jadi untuk masuk ke market tersebut, Anda harus benar-benar tahu flow-nya seperti apa yang miss di situ. Baru Anda cari solusinya, Anda cari produknya. Kalau Anda nggak punya produknya, simple, cari resellernya, siapa tahu ada. Kalau nggak ada di Indonesia, cari di luar negeri, siapa tahu kalau dimasukin jadi booming banget. Jadi flow-nya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik nih, seperti kebanyakan orang berpikir bahwa produk harus ada duluan, saya harus punya produk nih, baru kita mikirin jualan. Oke. Maka ketika Anda memiliki sebuah produk, apapun itu produknya, Anda akan susah banget mencari problem mana ya kira-kira di solve ya. Makanya ketika jualan simple, sebenarnya casing handphone yang custom itu banyak sekali marketnya sebenarnya. Tapi karena orang nggak pernah mikirin marketnya, mereka mulainya dari casingnya dulu, mereka kesulitan. Anda pernah nggak kesulitan? Casing siapa yang mau disuruh beli ya? Mikirnya, lah kan semua orang butuh casing. Ya benar sih, semua orang butuh casing. Tapi sekarang Anda mikir dari produk, casing ini mau dijual ke siapa? Anda jadi bingung sendiri. Dan akhirnya Anda mencari-cari market, mencocok-cocokkan market. Nah ini jadi problem gitu. Tapi kalau Anda tahu, oh oke, market saya adalah orang-orang yang misalkan traveler hiking, suka outdoor, survival di luar sana, camping. Oke, berarti kalau kayak begitu saya harus menjual casing yang kalau tahan banting, tahan air, tahan goresan, kalau dikantongin bersama dengan pisau lipat aman handphone saya. So karena Anda tahu marketnya. Tapi kalau Anda tahu-tahu jualan casing handphone, nggak tahu marketnya, Anda mau jual kemana coba? Paling ngomongnya semua orang butuh casing, that's it gitu. Karena nggak akan kebayang, oh ternyata handphone tuh bisa dikantongin bersama dengan kunci mobil, bersama dengan pisau lipat, bersama dengan korek api. Rusak nggak handphone ini? Kalau Anda tahu marketnya, maka Anda akan bisa ngomongin itu semua. So idealnya sekarang buat Anda adalah market dulu. Jadi buat Anda sekarang yang mikirin produk mulu, mulai pikirin market Anda seperti apa. Gimana nemuin market? Pilih salah satu, tapi habis itu selamin. Jangan cuma bilang kayak, saya mau market anjing, saya mau market kucing, saya mau market
burung gitu kan. Cuman gitu doang, nggak bisa kayak begitu. Anda harus masuk, ketemuin itu komunitas pencinta anjing. Gimana caranya mereka untuk breeding, bikin ini, gimana caranya mereka ngelatih anjingnya, gimana mereka bikin untuk latihan maksudnya untuk lomba. Habis itu gimana makannya, gimana latihannya, gimana medannya. Kalau misalkan mau latihan kan ada tuh harus lompat, harus ada lingkaran, harus masuk ke terowongan, macam-macam kayak gitu. Anda masuk ke semuanya, ngobrol, kendalanya di mana. Tipe anjingnya juga ada. Kalau anjing kayak begini latihannya kayak gini, kalau anjing kayak gitu latihannya kayak begitu. So Anda harus masuk ke situ dulu, baru Anda nemuin produknya. So that's the idea, okay? So hopefully in this video Anda bisa tahu bedanya market dulu atau produk dulu. Dan sekarang let's discuss di komen. Kira-kira market Anda seperti apa dan solusi Anda seperti apa. Jangan dibalik, okay? Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.